Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik teman-teman, di dalam video sederhana ini saya akan menyampaikan tentang materi melanjutkan dari pertemuan kuliah yang kemarin, yaitu single English non-circular dengan head dan tail. Kalau yang sebelumnya yaitu single English non-circular dengan head saja, tetapi di dalam pertemuan ini kita akan menyampaikan tentang single English non-circular dengan head dan tail. Baik teman-teman, di dalam single English non-circular ini dengan head dan tail ini dibutuhkan dua buah variabel pointer, yaitu head dan tail. Ya. Head ini akan selalu menunjuk pada node pertama, ya. Head ini akan selalu menunjuk pada node pertama, sedangkan tail akan selalu menunjuk pada node terakhir. Ini teman-teman bisa kita lihat pada gambar ini bahwa node pertama ini adalah head-nya dan node terakhir ini adalah tail. Baik, operasi atau istilahnya operasi yang ada di dalam single English non-circular dengan head dan tail ini, yang pertama yaitu inisialisasi. Operasi pada linked list inisialisasi linked list, yaitu dengan head dan tail ini teman-teman kita inisialisasikan bahwa ada dua pointer, yaitu t-node, pointer head dan pointer tail. Fungsi inisialisasi linked list, void init, head sama dengan 0, ya, tail sama dengan 0. Karena kita menggunakan head dan tail, maka pertama kali ketika kita menginisialisasi linked list ini, maka head sama dengan 0, tail juga sama dengan 0. Baik, yang kedua, fungsi yang digunakan yaitu untuk mengetahui kosong atau ada tidaknya single linked list non-circular dengan head dan tail. Fungsinya adalah seperti ini teman-teman, ya, jadi persamaannya atau fungsinya adalah seperti ini. Int is empty, ya. If tail sama dengan 0, maka return 1. Jika if tail sama dengan 0, maka betul, ya, betul kosong, ya. Kalau tidak, maka ada isinya. Maka kita untuk mengetahui ada tidaknya data yang ada di linked list itu dengan menggunakan pointer tail-nya, yaitu di sini diketahui jika tail sama dengan 0, maka return 1, artinya betul itu datanya masih kosong. Ini teman-teman, ini fungsi untuk mengetahui ada tidaknya data di dalam linked list atau sudah terisi atau belum data di dalam linked list. Baik, fungsi yang selanjutnya adalah menambah data di depan, yaitu pada single linked list non-circular dengan head dan tail. Ini teman-teman menambah data di depan. Baik, untuk memperjelas ini, maka saya tampilkan juga potongan programnya, ya. Potongan programnya untuk atau potongan fungsinya, potongan program untuk menambah data di awal, ya, menambah data di depan. Baik, semisal kita juga nanti akan sampaikan seperti ini ilustrasinya teman-teman, ya. Baik, kita coba baca potongan program ini. Di sini ada void tambah depan int baru. Ini sebuah program, ya. Jadi nanti ketika kita ingin menambah data dari depan, maka akan menjalankan program ini. Kemudian int data baru, ini data yang kita inputkan melalui inputan data, ya. Ketika nanti kita milih tambah data depan, maka akan menjalankan program ini, gitu, ya. Ketika memilih tambah depan, maka akan dibuat sebuah node, ya, dengan nama baru, ya, pointer baru. Baru ini dianggap sebuah atau di-create menjadi node. Jadi kita ciptakan sebuah node namanya node baru, gitu, ya. Kemudian baru naik 0. Jadi nanti ketika kita bentuk sebuah node namanya node baru, maka node ini nanti akan menuju ke 0, gitu, ya.
gitu. Karena nanti semisal masih baru ada satu data, maka baru next ini 0. Ya. Baik, selanjutnya kita menuju ke baris program selanjutnya. Is empty sama dengan 1. Ya, jika nanti ketika kita menambah data baru dan ternyata ketika kita cek gitu ya, cek kalau datanya itu memang betul masih kosong atau sama dengan 1, maka head itu sama dengan tail juga sama dengan baru. Jadi head sama dengan tail sama dengan baru ya. Head sama dengan tail sama dengan baru. Atau ini teman-teman, head sama dengan tail sama dengan baru. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti ketika akan ada data masuk tapi posisinya di link list itu masih kosong, maka head sama dengan tail sama dengan baru. Tetapi nanti ketika kita masukkan data ya, tapi di dalam link list itu sudah ada isinya atau sudah ada datanya, maka kita menjalankan program ini. Baru next head dan head sama dengan baru. Ini ketika nanti menambah data dan di link list itu sudah ada datanya. Gitu ya. Baik, sekarang kita lihat ilustrasi di dalam video ilustrasi di dalam menambah data di depan ini. Pertama, ketika link list masih dalam kondisi kosong, ya, maka tadi ya teman-teman head itu sama dengan tail sama dengan baru, gitu ya. Ini kurang baru, gitu ya. Kemudian nanti ketika teman-teman ketika nanti memasuk data 5 misalkan ya. Jadi nanti ketika kita masukkan data 5, masukkan data 5 gitu ya. Nanti akan dilempar ke parameter ini ya, ke data baru ini. Jadi angka 5 akan dilempar atau dikirim ke parameter data baru ini. Kemudian menunjuk ini ya, membuat ini. Maka nanti akan menjalankan program yang ini. Ya, jadi ketika nanti kok dicek karena masih kosong, maka angka 5 ini, data 5 ini akan memasuki atau menempati data yang masih kosong tadi. Sehingga 5 ini sama saja head sama dengan tail sama dengan baru. Gitu ya. Ini ketika data masih posisi kosong dan masuk angka 5. Tetapi nanti teman-teman ketika masuk data lagi angka 20 gitu ya. Karena nanti kita menambahnya di depan berarti nanti 20 ini akan berada di sebelum 5 ya. Baik ketika masuk data lagi 20 gitu ya, kita masukkan data 20. 20 ini nanti akan dikirim ke parameter data baru ya. Kemudian terbentuk sebuah node baru yang isinya 20 gitu ya. Nah, dicek nanti teman-teman, dicek apakah data yang atau link list ini sudah ada isinya. Ternyata teman-teman kita cek bahwa link list ini sudah ada angka 5, sudah ada data yang 5 ini. Maka yang dijalankan nanti adalah yang dijalankan di dalam program ini adalah yang ini teman-teman. Gitu ya. Jadi yang di bawah ini. Ketika datang angka 20, maka 20 ini dianggap node baru ya. Maka kemudian menjalankan program ini baru next head. Jadi baru next head ya ini. Jadi nanti akan terhubung ke sini ya, teman-teman ya. Kemudian head sama dengan baru. Jadi head, ini headnya ya kan semula 5 akan berpindah ke baru. Begitu teman-teman. Jadi head ini yang semula pada posisi di data 5 ini akan pindah ke posisi angka data 20. Karena apa? Karena setiap yang di depan ini headnya ya. Jadi headnya sekarang bukan 5 lagi, tetapi angka 20 atau data 20. Sehingga nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi head 20 ini sekarang headnya gitu ya, sekarang head. Dan tailnya angka 5 ya. Ini tapi di dalam di sini untuk menambah data di depan kita belum membutuhkan sebuah pointer tail ya.
Baik, sekarang fungsi yang selanjutnya yaitu menambah data di belakang. Ya. Kelebihan dari single linked list dengan head dan tail adalah pada penambahan data di belakang. Hanya dibutuhkan tail yang mengikat node baru saja tanpa harus menggunakan perulangan pointer bantu. Baik, untuk lebih jelasnya seperti ini ilustrasinya teman-teman. Jadi di sini tetap kita gunakan kita lihat atau kita tampilkan di sini potongan program untuk menambah data di belakang ya untuk mempermudah. Di sini tetap parameternya data baru misalkan seperti itu ya. Jadi ini untuk menampung data yang dimasukkan lewat keyboard ya, yang dimasukkan data yang dimasukkan. Kemudian dibentuk sebuah node ya, T-node, pointer baru dan pointer bantu. Baru kita ciptakan, baru ini kita buat jadikan menjadi T-node ya. Kita jadikan menjadi T-node atau node baru. Kemudian data yang dari data yang masuk ini kita simpan di baru data. Gitu ya. Kemudian baru next sama dengan 0. Jadi nanti kalau data baru 1, maka baru next sama dengan 0. Baik, lanjut ke baris ini. Jika is empty, if is empty sama dengan 1 atau true, jadi teman-teman kalau nanti pada posisi ketika kita mau masukkan data itu kok ternyata datanya itu semula masih kosong, maka sama seperti tadi, head sama dengan baru, tail sama dengan baru, atau head sama dengan baru sama dengan tail, atau head sama dengan tail sama dengan baru, sama saja. Ya, berarti seperti ini. Oke, semisal ini nanti teman-teman kok misalkan kita inputkan data, kok di dalamnya sudah ada data, maka kita menggunakan menjalankan program ini, baris program ini. Gitu. Ilustrasinya seperti ini teman-teman. Pertama, kita create sebuah node namanya node baru ya. Ini head sama dengan tail sama dengan baru gitu ya. Kemudian angka 5 masuk, akan menempati pada node pertama ini. Head sama dengan tail sama dengan baru next 0, baru next 0 ya, baru next 0. Kemudian ini kita menambah dari belakang teman-teman. Jadi kalau menambah dari belakang maka node yang kita masukkan akan di samping ini ya, di belakangnya dari yang headnya. Baik untuk menambah di belakang, semisal kita masukkan angka 20 kita kirim ke sini, kita cek. Ya, kita cek di link listnya sudah ada isinya atau belum. Karena sudah ada isinya, is empty sama dengan false atau else ya, else maka mengecek ini, menjalankan program ini, gitu ya. Maka di sini tail next sama dengan baru, jadi ini nanti tail ini akan menunjuk ke baru ya, akan menggabung atau menempel ke baru. Tail sama dengan baru, berarti tailnya ini berpindah ke baru. Begitu teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Tail next ke baru ya gini ya. Jadi nanti tail ini akan menunjuk atau menggabung ke baru, kemudian tail sama dengan baru. Tail yang semula di angka 5 di samping bersamaan dengan head ini akan pindah ke baru. Tetap head baru sama dengan 0 ya. Baru next sama dengan 0. Ini kalau menambah data di belakang. Baik, teman-teman, saya kira mudah ya dimengerti ini ya untuk menambah data di belakang. Selanjutnya yaitu menghapus data di depan dengan head dan tail. Menghapus data terdepan dapat ditunjuk oleh head pada link list. Penghapusan node tidak boleh dilakukan jika keadaan node sedang ditunjuk ke oleh pointer, maka harus dilakukan penunjukan terlebih dahulu dengan pointer hapus pada head. Kemudian dilakukan pergeseran head ke node berikutnya, sehingga data setelah head menjadi head baru,
kemudian kemudian menghapus pointer, hapus dengan menggunakan perintah delete. Jika tel masih 0, maka berarti list masih kosong. Ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Jadi, ilustrasinya seperti ini ya. Menghapus data di depan. Jadi dari link ini nanti yang dihapus itu, link list ini yang ada di bawah adalah yang data A ini ya. Baik. Untuk penjelasan singkat tentang programnya, maka di sini nanti kita buat atau kita ciptakan sebuah node baru pointer ya, namanya pointer hapus. Kemudian kita deklarasikan integer D ini sebagai menyimpan data ketika mau dihapus ya. Baik, selanjutnya if is empty sama dengan 0, berarti anggap saja itu false ya. Is empty sama dengan false, itu artinya is empty jika ada isinya gitu maksudnya ya. Is empty sama dengan false. Empty kan kosong, false-nya kan salah dari kosong berarti kan ada isinya gitu ya. Maka akan menjalankan program di bawah ini. Tapi kalau nanti is empty sama dengan true atau else ya, else-nya ini, maka data masih kosong. Baik, ini teman-teman kita lanjutkan. Is empty sama dengan 0 atau maksudnya ini ada datanya gitu ya. Maka akan membaca kondisi lagi. If head tidak sama dengan tail ya. Jika head tidak sama dengan tail ya gitu ya, maka hapus sama dengan head. Jika head tidak sama dengan tail, maksudnya itu datanya itu lebih dari 1 ya. Gitu ya. Jika head tidak sama dengan tail, ya, maka akan melanjutkan program ini. Hapus head. Hapus sama dengan head. Jadi hapus sama dengan head. Gitu ya. D sama dengan hapus data. Berarti data A ini akan disimpan di variabel D. Kemudian head sama dengan head next. Jadi head ini yang semula di A, karena A mau dihapus, maka head ini dipindah dulu. Dipindah ke node setelahnya. Berarti head sama dengan head next. Berarti headnya pindah ke sini. Jadi headnya nanti posisinya itu di B ya, karena sudah ketemu perintah ini. Head sama dengan head next. Head sama dengan head next. Head next. Jadi ke sini. Headnya nanti pada pos B. Baru kalau sudah, maka A ini baru bisa dihapus. Gitu ya. Kalau sudah dipindah headnya. Kalau headnya masih di A tidak bisa dihapus. Headnya kita pindah dulu di B baru proses hapus. Gitu ya. Baik, kalau nanti teman-teman kok if head tidak sama dengan tail ya, maka langsung bisa dihapus ya. Head sama dengan tail sama dengan 0. Ya, D sama dengan tail data, jadi data dikirim ke D, kemudian langsung bisa dihapus ya. Head sama dengan tail sama dengan 0. Begitu, ini menghapus dari depan. Bagaimana nanti kalau menghapus dari belakang? Ya, jadi ini menghapus data dari belakang, teman-teman ya. Fungsi yang selanjutnya yaitu menghapus data dari belakang dengan head dan tail. Fungsi ini menghapus data terbelakang terakhir yang ditunjuk oleh tail pada link list. Penghapusan node tidak boleh dilakukan jika keadaan node sedang ditunjuk oleh pointer. Jadi kalau masih ditunjuk tidak boleh ditunjuk oleh pointer, tidak boleh dihapus ya. Maka harus dilakukan penunjukan terlebih dahulu dengan variabel hapus pada tail. Kemudian dibutuhkan pointer bantu untuk membantu pergeseran dari head ke node berikutnya sampai sebelum tail, sehingga tail dapat ditunjuk ke bantu tersebut dan bantu tersebut akan menjadi tail yang baru. Setelah itu hapus pointer hapus dengan menggunakan perintah delete. Jika tail masih 0, maka berarti list masih kosong. Nah, ini penjelasannya singkatnya atau sederhananya seperti ini teman-teman dengan ilustrasinya ya. Baik, dari ilustrasi ini
dari deretan linked list ini nanti yang targetnya yang dihapus itu D karena data di belakang. Kalau tadi kan data yang di depan ya. Nah, ini yang dihapus depan, berarti yang dihapus itu data yang di depan. Tapi di sini yang kita hapus nanti adalah yang di belakang. Maka untuk menghapus D ini maka kita butuh sebuah pointer namanya pointer bantu ya untuk menggeser nanti. Gitu ya. Seperti oke. Ini harusnya ini harusnya ini ya seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Ini harusnya seperti ini ya. Maaf ini ya, ini harusnya seperti ini. Oke. Jadi di sini akan nanti kita butuh sebuah pointer namanya bantu ya. Maka di sini programnya void hapus belakang kita buat sebuah pointer namanya bantu dan hapus ya. Kemudian kita deklarasikan sebuah variabel namanya D. Baik, selanjutnya ke baris program selanjutnya if is empty sama dengan 0 artinya itu sama jika link listnya itu ada isinya gitu ya. Jika ada isinya maka menjalankan program ini, tetapi kalau is empty sama dengan 1 atau true kosong sama dengan 1 maka menjalankan program ini. Data masih kosong gitu ya. Baik, kita cek sekarang ternyata teman-teman di sini data ini di link list ini ada datanya yaitu A, B, C, D. Gitu ya, berarti ada datanya. Maka kita akan menjalankan program yang ini gitu ya. Karena ada datanya maka menjalankan program ini. Is empty sama dengan kosong atau jika link listnya ada isinya maka bantu sama dengan head. Jadi bantu yang pertama ini link headnya bantu sama dengan head kita taruh head bantu ini sama dengan head gitu ya. Jika head tidak sama dengan tail, ya tailnya kan ini ya teman-teman ya, tailnya kan di belakang ini. Ya. Jika head tidak sama dengan tail kan tidak ya, jadi kan tidak dalam satu tempat. Tailnya kan di D, tapi headnya di A. Maka kalau seperti ini posisinya, maka nanti kita arahkan bantu ini ke link node yang terakhir. Maka dengan menggunakan perintah ini. Selama bantu next tidak sama dengan tail, ya, selama bantu next tidak sama dengan tail, terpenuhi ya, tailnya kan di D, berarti bantu next tidak sama dengan tail, maka geser bantu ini, bantu sama dengan bantu next, geser ya, geser. Oke, geser lagi. Apakah bantu next tidak sama dengan tail? Berarti tidak ya, jadi tidak sama dengan tail ya. Jadi kalau tidak sama dengan tail maka bantu bergeser lagi. Begitu seterusnya teman-teman. Sekarang apakah head tidak sama dengan tail? Ternyata di sini well bantu next tidak sama dengan tail. Ternyata bantu next itu sama dengan tail teman-teman ya. Jadi di sini bantu next sama dengan tail ya. Well bantu next sama dengan tail ya, bantu next sama dengan tail, maka menjalankan program ini hapus sama dengan tail. Maka di sini pointer hapusnya ditaruh di sini ya, di D ini yang akan dihapus gitu ya. Tail sama dengan bantu, tail sama dengan bantu. Jadi ini tail ini dipindah ke bantu, maksudnya seperti itu ya. Jadi inisial tail ini ekornya itu dipindah sekarang ke C dengan perintah ini. Ya, jadi tail sama dengan bantu berarti tail ini dipindah ke sini. Tailnya pindah ke sini teman-teman nanti ya. Kemudian tail next 0. Ya, jadi tail ini kan tailnya kan sudah pindah ke C ini. Jadi nanti C next itu 0 teman-teman ya. Jadi dilepas, ini dilepas. C next 0 harusnya ya. C next 0. Ini ya teman-temannya. Jadi ini C next 0. Nah, jadi ini
tail, neck 0. Tail, neck 0, ketemu 0. Berarti sekarang D ini sudah terlepas dari link. Ya, kalau sudah terlepas dari link, maka datanya yang ada data D ini disimpan ke variabel D. Kemudian dihapus, delete, hapus. Delete, hapus berarti ini teman-teman ya. Jadi ini harusnya hapus ya di sini ya. Di sini harusnya hapus ini teman-teman. Jadi ini hapus ya. Ini kan D itu kan semula D ini kan posisinya menjadi hapus ya, target hapusnya. Gitu ya. Jadi harusnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini posisinya itu masih hapus ya. Ini posisinya masih hapus. Seperti ini ya. Nah. Oke. Jadi di sini delete hapus. Ini yang dihapus, ini yang di-delete. Pointer hapus ini yang di-delete. Gitu ya kira teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian teman-teman, semisal nanti kok ketika kita mau hapus dari belakang, kita cek kok datanya itu masih atau cuma satu ya, atau hanya satu ya. Ya ini ya, kalau hanya satu datanya, hanya A saja semisal, maka menjalankan program ini. Ya, program di bawah else ini. D, tel data. Jadi A ini dipindah ke variabel D. Kemudian head sama dengan tail sama dengan 0. Langsung saja. Head sama dengan tail dinolkan langsung, dihilangkan saja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini menghapus data dari belakang. Saya ulang teman-teman, semisal nanti pengen menghapus dari belakang, maka pertama dicek dulu datanya itu lebih dari satu atau data yang sudah ada itu hanya satu atau lebih dari satu. Kalau hanya satu, nanti menjalankan program ini. Kalau nanti datanya dicek masih kosong, berarti menjalankan ini. Tapi kalau dicek datanya itu lebih dari satu atau sudah ada isinya, maka menjalankan program ini. Ya, program ini. Itu teman-teman, ini fungsi menghapus data dari belakang. Baik, saya kira ini mudah dimahami teman-teman karena teman-teman sudah mempelajari kemarin single English non-sirkular dengan head. Baik, yang sekarang adalah untuk fungsi yang selanjutnya yaitu menampilkan semua data dengan head dan tail ya. Saya kira sama dengan fungsi sebelumnya atau fungsi pada single dengan head saja. Jadi di sini kita untuk menampilkan ini kita ciptakan sebuah pointer namanya bantu. Bantu sama dengan head ya. Is empty sama dengan 0 berarti nanti kalau is empty sama dengan 0 berarti artinya jika data itu ada isinya gitu ya. Kalau is empty sama dengan 0 jika ada isinya, kalau tidak berarti data masih kosong gitu ya. Jika is empty sama dengan 0 atau salah atau ada isinya, maka lakukan perulangan selama bantu tidak sama dengan 0, maka jika bantu tidak sama dengan 0, maka dia akan mencetak datanya gitu ya, akan mencetak data terus. Tapi kalau selama bantu sama neck ya, bantu sama dengan 0, berarti ya sudah tidak ada isinya. Ini menampilkan data. Kemudian menghapus semua elemen pada single linked list dengan head dan tail. Menghapus. Jadi semisal ada deretan linked list seperti ini. Untuk menghapus kita butuh pointer bantu dan hapus ya. Bantu sama dengan head. Jadi bantu ini posisinya di sini. Selama bantu tidak sama dengan 0, artinya bantu ini kan kalau ini ada isinya ya, maka hapus ya, hapus bantu. Kemudian bantu neck, hapus bantu gitu ya. Hapus sama dengan bantu, hapus sama dengan bantu ya. Kemudian bantu neck ya. Kemudian delete hapus gitu ya. Kemudian lagi bantu neck, hapus dan seterusnya. Gitu. Kalau nanti datanya tidak ada, maka head sama dengan 0 dan tail sama dengan
Itu teman-teman penjelasan singkat tentang singling list non-sirkular dengan head dan tail. Jadi bisa kita rangkum bahwa singling list merupakan linked list yang pointernya hanya satu saja. Non-sirkular menunjukkan bahwa pada simbol akhir posisinya bernilai 0. Sedangkan penambahan data, penambahan dan penghapusan simbol pada singling list non-sirkular dapat dilakukan di depan, di tengah, atau di belakang. Demikian teman-teman penjelasan singkat tentang singling list non-sirkular dengan head dan tail. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami apa yang kami sampaikan. Dan apabila nanti masih ada kurang jelas, bisa ditanyakan langsung waktu pertemuan perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali di video-video selanjutnya. Semisal bermanfaat, silahkan di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih.